Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Yang kami hormati Bapak Ahmad Habibi selaku pemateri atau tutor pada pendampingan PPPK atau P3K yang diselenggarakan oleh SLTC PGRI Kabupaten Rembang, dan yang saya hormati juga rekan-rekan peserta pendampingan Mapel BK yang ini sudah meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama-sama di sini. Baik, tanpa mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan pembahasan soal yang telah dimulai di kemarin, nomor 1 sampai 25. Hari ini kita akan membahas nomor 26 sampai terakhir. Baik, tanpa berlama-lama agar lebih efisien, waktu dan tempat kami sepenuhnya persilakan kepada Bapak Ahmad Habibi. Monggo, Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang Bapak dan Ibu guru yang mengikuti program PPK pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin yang membahas tentang soal-soal yang pernah Bapak dan Ibu kerjakan. Untuk pada hari ini kita akan membahas soal nomor 26 sampai 50. Saya harap Bapak dan Ibu masih semangat. Semoga yang dicita-citakan dapat terwujud untuk Amin. bisa menjadi ASN seperti itu. Oke. Sebentar. Bentar, saya upload dulu PPT-nya lagi. Oke. Jadi untuk materi BK itu sebenarnya sangat luas sekali jika dibahas ya, mulai dari niki ada gangguan sih Pak. Belum terlihat sih. Terlihat, Pak. Ini terlihat, tapi yang nomor 1, yang penetapan instrumen asesmen itu. Oh, anjing. Kok di saya kok disuruh nge-reload dulu nih. Sebentar. Mungkin Oke. sinyalnya mungkin. Iya. Jadi kita Ini langsung sudah saja jalan. nomor 26 J. Oke, kita lanjut pada nomor 26. Pada soal-soal BK juga mungkin lebih banyak yang kemarin saya sampaikan juga, bahwa nanti soal-soal BK juga banyak yang kepemahaman saja ya. Jadi untuk teorinya mungkin karena Bapak Ibu sudah banyak mempelajarinya, jadi nanti banyak ke penerapannya. Nah, untuk contoh untuk soal nomor 26 ini saya baca terlebih dahulu. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Sari adalah guru BK kelas 12 IPA A. Dia ingin anak didik menjadi pribadi yang berpikir out of the box. Sari memberi pertanyaan yang sangat pada saat bimbingan karir mengenai apa yang akan kamu lakukan jika seorang tua tidak merestui program studi di perguruan tinggi yang kamu pilih. Jawaban peserta didik minta untuk menuliskan alternatif jawaban yang kreatif. Fokus dari tindakan Bu Sari adalah, nah, untuk soal nomor 26 ini pilihannya ada banyaknya alternatif jawaban yang sesuai dengan norma, rasional jawaban, kualitas jawaban, dan jawaban yang tepat. Nah, dari pertanyaan tersebut
sebenarnya guru BK dari pertanyaan tersebut ingin menggali jawaban dari anak itu yang sesuai dengan dirinya. Jadi kalau untuk opsi B itu juga tidak tepat, dan yang C rasional itu bukan jawaban yang rasional, yaitu jawaban kejujuran yang ada dalam diri, karena ini termasuk pilihan, karena setiap anak itu kan berbeda-beda, ada yang permasalahan tersebut, ada yang tidak. Jadi yang diharapkan guru dari pertanyaan tersebut adalah banyaknya alternatif jawaban. Jadi semakin jawabannya beragam, jadi guru itu dapat memberikan masukan, memberikan saran dari permasalahan atau contoh pertanyaan yang diberikan. Jadi untuk soal nomor 26 ini udah pasti jawabannya adalah A, yaitu banyaknya alternatif jawaban anak yang diutarakan pada saat pemberian pertanyaan tersebut. Oke, kita lanjut pada soal nomor 27. Oke, teknik konseling yang dilakukan dengan cara agar mengarahkan perasaan tertekan yang dialami pada konseli pada konselor, seolah-olah konselor yang menjadi sumber perasaan tertekan tersebut. Nah, untuk teknik konseling ini itu yang pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dari psikoanalisis ya. Jadi sudah jelas dari pilihan jawaban yang digunakan itu semuanya merupakan pilihan dari psikoanalisis, kecuali yang proyeksi termasuk dalam teknik gestalt dan halusinasi tidak. Nah, untuk yang pertama, untuk opsi A itu transferensi, itu adalah teknik yang digunakan untuk mendorong klien untuk mengarahkan perasaan tertekan. Jadi seolah-olah konselor adalah yang menyebabkan perasaan tertekan. Jadi semua emosi, semua permasalahan yang dialami itu dapat diutarakan pada konselor. Selanjutnya, interpretasi itu adalah di mana konselor dapat menginterpretasikan mulai dari asosiasi bebas, analisis mimpi, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya. Jadi saya jelaskan juga dari interpretasi asosiasi bebas itu pengungkapan pengalaman masa lampau yang belum terselesaikan. Jadi pengalaman-pengalaman masa lampau itu digali dari mungkin tindakan-tindakan yang tidak disadari, misalnya kayak menggoyang-goyangkan kursi atau dan lain sebagainya. Terus ada juga analisis mimpi. Jadi pengungkapan hal yang tidak disadari tersebut dari dari pelaksanaan proses konseling tersebut. Dan yang terakhir adalah teknik konseling untuk psikoanalisis ini adalah resistensi. Jadi biasanya konseling dalam pelaksanaan konseling itu konseling tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, menggunakan mekanisme pertahanan diri. Tugas konselor adalah mengetahui alasan dibalik resistensinya tersebut. Jadi untuk nomor 27 ini yang mengarahkan perasaan tertekan kepada dialami konseling kepada konselor. Jadi dari pertanyaan sudah jelas, jadi yang dimaksudkan adalah perasaan tertekan tersebut diarahkan pada konselor. Yang tepat adalah jawabannya adalah A, transferensi. Jadi mentransfer perasaan tertekan tersebut pada konselor. Nah, untuk nomor 27 ini sudah jelas, jadi jawaban yang diinginkan adalah transferensi. Selanjutnya untuk nomor 28, penguatan mempunyai peranan penting dalam proses belajar, sekaligus sebagai upaya untuk mengakomodasi kepuasan individu. Dampak penguatan memungkinkan munculnya respon yang dikehendaki. Dalam perspektif bimbingan dan konseling, pandangan tersebut tercermin pada pendekatan. Nah, jadi dalam soal ini sudah dijelaskan bahwa munculnya respon yang dikehendaki. Jadi sebenarnya sudah jelas sekali jawaban yang diinginkan dari soal ini itu apa. Jadi kalau ada soal yang mengatakan adanya respon atau perubahan perilaku, itu sudah pasti jawabannya adalah behavioristik, karena fokus dari behavioristik sendiri adalah perubahan perilaku dari individu. Jadi fokusnya bukan pada kognitifnya atau pada afeksinya, tapi adalah pada perubahan perilaku yang menjadi titik tolak dari keberhasilan dari proses konseling. Proses konseling dikatakan berhasil jika adanya perubahan perilaku tersebut. Nah, sekaligus kita bahas dari kuncinya ya. Jadi kalau humanistik adalah
itu inti dari pendekatan humanistik itu individu bebas mencantumkan apa yang dia kerjakan dan bebas menentukan apa yang diinginkan. Jadi kalau humanistik itu berfokus kepada kebebasan tersebut. Nah, untuk psikoanalisis sendiri itu dalam konsep dasarnya kan manusia dipandang itu deterministik ya, atau serba ditentukan. Jadi individu itu tidak bebas. Jadi individu itu serba ditentukan. Jadi dia sejak lahir, sejak dia lahir itu sudah ditentukan apa yang uh, akan dia kerjakan dan bersifat mekanik, akan terus menerus. Jadi tidak bisa dirubah. Selanjutnya multi budaya itu kan salah satu konseling multi budaya atau multi budaya dengan yang lain ya. Budaya satu dengan budaya yang lain. Nah, selanjutnya untuk postmodern kan salah satu pendekatan baru dalam BK. Jadi kalau postmodern sendiri kan maksud dari postmodern kan di mana perubahan yang diinginkan itu berfokus pada solusi-solusi. Jadi kalau pendekatan postmodern sendiri kan tidak berfokus pada kenapa siswa itu bermasalah atau penyebabnya tidak difokuskan di situ. Tapi oke, dia beranggapan bahwa individu itu positif, individu itu baik, dan langsung gimana cara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli tersebut. Jadi difokuskan ke situ tindakan yang harus dilakukan. Jadi untuk mengetahui jawaban dari nanti ketika ditanya dari pendekatan yang diinginkan, kita harus mengetahui kunci dari masing-masing pendekatan itu apa. Seperti itu. Jadi kita bisa memahaminya dengan baik. Untuk masing-masing pendekatan bisa dipelajari lebih lanjut tentang poin-poin pentingnya itu apa. Yang paling penting menurut saya dari setiap pendekatan itu Bapak dan Ibu bisa mengetahui untuk asumsi tingkah laku bermasalahnya. Misalnya kayak behavioristik itu kan dikatakan bermasalah jika tingkah laku individu itu tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan atau berbeda dengan lingkungannya. Misalnya anak itu harus disiplin, ternyata tidak disiplin. Nah, seperti itu. Atau dan lain sebagainya ya. Untuk contoh-contoh yang lainnya bisa nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk soal selanjutnya, soal nomor 29, data sebuah sekolah menunjukkan bahwa tingkat kemandirian siswa kelas 11 cenderung rendah. Berdasarkan jenis kelamin, kemandirian siswa laki-laki lebih rendah daripada siswa perempuan. Data tersebut dikumpulkan menggunakan alat ukur yang memiliki reliabilitas sebesar 0,6. Jadi sangat reliable atau ya jadi alat ukur yang digunakan tersebut. Kategori alat pengumpul data kemandirian siswa adalah, nah jadi di sini itu sudah jelas. Jadi kalau skala itu kan kemarin yang saya jelaskan itu hanya mencakup satu atribut. Jadi tidak bisa semua semua hal itu digali. Kecuali kalau kita menggunakan angket ya, nanti kita bisa memperoleh banyak atribut yang diinginkan. Nah, sedangkan di sini sudah jelas bahwa kemandirian siswa laki-laki rendah daripada perempuan. Jadi di soal ini sudah dijelaskan bahwa yang ingin dicari adalah skala tentang kemandirian siswa laki-laki. Kenapa siswa laki-laki itu cenderung kemandiriannya lebih rendah daripada perempuan. Nah, jadi jawaban nomor 9 ini sudah cukup jelas, yang ingin dicari itu adalah tentang kemandiriannya. Kita lanjut kepada nomor selanjutnya. Oke, berdasarkan data asesmen yang dilakukan di sekolah X, didapatkan bahwa terdapat sekitar 3% siswa di setiap kelas yang mengalami kesulitan bersosialisasi dengan teman sekelas. Mereka cenderung menyendiri dan terpinggirkan dari teman. Jika ada menjadi guru bimbingan dan konseling di sekolah tersebut, maka program yang akan Anda lakukan apa? Ya, ada konseling kelompok, konseling individu, bimbingan kelompok, dan konsultasi dan lain sebagainya. Di sini kita fokuskan dulu pada jumlah siswanya ya, sekitar 3%. Jadi mungkin 1 atau 2 anak dari kelas tersebut yang terpinggirkan. Biasanya nanti juga ada hubungannya dengan nanti penggunaan asesmen kenapa siswa itu terpinggirkan, misalnya seperti itu. Nah, jadi kita fokuskan 3% 1 atau 2 anak dari kelas tersebut. Nah, ketika kita sudah mengetahui jumlah siswanya, mungkin sekitar nanti kalau ada 5 kelas atau lebih itu kan nggak terlalu banyak ya, jadi nggak terlalu
banyak sehingga lebih dari satu bahwa dan siswa itu memilih permasalahan yang sama, dan permasalahan yang sama tersebut adalah kemampuan kesulitan dalam melakukan sosialisasi dengan teman sekelasnya. Jadi di sini sudah jelas sekali yang diharapkan jawabannya adalah melakukan konseling kelompok. Nah, nanti sebenarnya ini sudah jelas melakukan konseling kelompok karena dengan nanti adanya konseling kelompok ini, permasalahan-permasalahan akan individu akan saling belajar untuk misalnya ada anak yang mengalami kesulitan, dia sudah sharing. Nah, teman yang lain yang sudah melakukan sudah berusaha untuk menjalin sosialisasi dengan temannya tapi tidak berhasil akan menjadi pelajaran untuk teman-teman yang lain seperti itu dan dapat berbagi pendapat. Nah, kalau dilakukan konseling individu akan memakan waktu yang relatif lebih lama dan tidak memberikan pengalaman karena ini berkaitan dengan sosialisasi. Kalau dengan teman-teman yang lain akan lebih efektif untuk dilakukan seperti itu. Untuk nomor 30 ini jelas ya jawabannya adalah konseling kelompok. Oke, kita lanjutkan pada nomor 31. Tujuan utama penelitian tindakan kelas bagi pelayanan BK di sekolah. Nah, ini sering kita lakukan ya untuk penelitian tindakan kelas itu wajib untuk dilakukan oleh guru BK, entah itu dalam pelaksanaannya agar apa? Agar kita itu dapat memperbaiki pelayanan kita yang mungkin dirasa kurang efektif. Nah, dari pertanyaan ini diharapkan itu. Jadi apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah, untuk jawaban yang A untuk menemukan permasalahan di seputar pelayanan BK di sekolah ini sangat tepat. Jadi untuk pertama itu kita melakukan kan mengetahui ternyata dalam melaksanakan layanan klasikal siswa kurang aktif dalam pelaksanaannya. Nah, itu bagaimana saya akan berinovasi menggunakan media, menggunakan metode ataupun teknik apa agar siswa itu lebih aktif dalam pelaksanaan layanan klasikal. Jadi untuk memperbaikinya, makanya ada siklus 1, siklus 2. Nah, untuk memperbaikinya, jadi siklus itu ketika siklus pertama itu dirasa kurang efektif, maka akan adanya perbaikan untuk dilanjutkan di siklus kedua, bahkan sampai kalau memang tidak ada perubahan sampai di siklus ketiga. Nah, untuk jawaban B mengembangkan wawasan BK pasti, cuman itu tidak tujuan utamanya ya. Sebagai sarana mendiagnosis permasalahan siswa. Nah, ini nanti akan berkembang ke bukan malam itu fungsi asesmen nanti menjadi fungsi asesmennya untuk memperbaiki mutu pelayanan BK. Nah, nanti setelah kita mengetahui permasalahan, kita akan memperbaiki untuk pelayanan BK tersebut. Tapi fungsi yang utama dari penelitian tindakan itu kan untuk menemukan permasalahan dari seputar pelayanan BK di sekolah tersebut. Oke, untuk nomor 31 ini sudah cukup jelas ya. Oke, nomor 32. Nah, sepulang sekolah, mungkin soalnya nanti kebanyakan akan panjang-panjang seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin membiasakan diri untuk sering membaca agar bisa memahami kalimat dengan cepat apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. Sepulang sekolah, Wawan, Andi, dan Nasyarudin menuju Kemal yang tepat di depan sekolahnya. Mereka iseng menendang vending match agar alat itu segera otomatis mengeluarkan minuman tanpa harus memasukkan uang. Pengelola mal mendatangi sekolah dan membawa polisi, meminta pertanggungjawaban sekolah karena ketiga siswanya telah melakukan perusakan yang sudah terekam. CCTV saat dikonfirmasi siswa tersebut kompak menjawab bahwa bukan mereka orangnya. Kepala sekolah dan wakasiswa sedang rapat di luar kota. Konselor dimintai pertimbangan apa yang harus dilakukan agar masalah ini segera selesai. Nah, di sini poin pertama yang kita garis bawahi adalah kejadian tersebut itu sudah terekam oleh CCTV. Jadi tidak bisa dibantah lagi dan memang benar dari Wawan dan Andi dan Nazaruddin itu benar-benar melakukannya. Nah, di sisi lain itu ternyata kepala sekolah dan waka kesiswaan itu sedang berada di luar kota. Jadi tidak ada pimpinan yang akan kita mintai saran dan masukan. Nah, di sini guru konselor diminta untuk memberikan pertimbangannya. Yang pertama, mengundang orang tua untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik dan urut ganti rugi agar kasus ditutup seperti itu. Nah, yang B, agar ketika siswa tersebut jerah mengikuti prosedur yang akan diambil pihak mal karena berada di luar ranah sekolah. Meminta pihak mal menunggu kebijakan kepala sekolah dan berjanji akan mengganti
mengganti rugi pihak mal. Ini jelas-jelas tidak ya, karena malah sekolah yang mengganti rugi. Melakukan pendekatan pada pihak mal dan memohon agar masalah ini segera ditutup. Nah, ini juga tidak tepat karena anak-anak tersebut terbukti salah. Jadi nggak mungkin kita membela siswa yang salah. Jadi setiap siswa itu harus bertanggung jawab. Kita kan mendidik karakternya juga. Yang terakhir, melakukan advokasi untuk siswa karena mereka masih di bawah umur. Nah, advokasi ini itu dilakukan jika siswa itu terbukti tidak bersalah. Cuman di sini sudah jelas-jelas mereka terekam CCTV dan mereka terbukti berbohong juga, padahal sudah ada rekaman CCTV. Jadi untuk alternatif jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah, langkah yang paling tepat diambil adalah kita itu mengundang orang tua, karena di sini yang mereka itu menjadi tanggung jawab orang tua, mereka masih menjadi tanggungan orang tua, dan sebenarnya itu kejadiannya di luar sekolah ya. Jadi menjadi tanggung jawab orang tua, mengundang orang tua, menyelesaikan masalah secara baik-baik dan melakukan ganti rugi. Itu akan menyelesaikan masalah, daripada kita mengikuti pihak mal misalnya kok sampai dibawa ke kantor polisi, itu kan juga maka masalahnya akan semakin merembet. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 32 ini adalah opsi A. Jadi mengundang orang tua untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 33. Pada suatu hari, guru BK atau konselor akan menghadiri pertemuan MGBK di sekolah lain. Pada saat yang sama, datang seorang peserta didik meminta konseling untuk suatu masalah krisis. Keputusan yang tepat adalah, nah di sini kita lihat bahwa konseling itu mengalami masalah yang krisis. Jadi masalah-masalah yang sangat mendesak. Jadi di situ guru BK dimintai untuk melakukan konseling. Dan tindakan apa yang paling tepat? Kalau kita mengabaikan kan rasanya tidak tepat kalau kita mengabaikan peserta didik. Terus membuat janji dengan peserta didik untuk melakukan waktu konseling di hari lain. Nah, kalau ini juga tidak tepat karena itu adalah masalah yang krisis. Jadi kalau kita membiarkannya, takutnya akan terjadi hal yang lebih parah atau menjadi kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Memberikan konseling dan memberitahu kepada pihak MGBK untuk keterlambatan kehadiran. Terus yang D, menghadiri pertemuan MGBK terlebih dahulu dan memanggil peserta didik setelah kembali ke sekolah. Nah, ini juga tidak tepat yang D karena siswa diminta menunggu. Kalau itu benar-benar genting, kita kan nggak bisa, kita berarti tidak bersifat profesional. Memberikan layanan konseling kepada peserta didik tersebut dan tidak menghadiri pertemuan MGBK. Jadi dari nomor 33 ini jawaban yang tidak merugikan juga kita masih bisa bersikap profesional, itu adalah poin yang C. Jadi kita memberikan konseling dan memberitahu bahwa kita akan terlambat. Nah, jadi setidaknya mungkin terlambat setengah jam. Misalnya kita sudah memahami kalau memang kita bisa menggunakan konseling yang misalnya kemarin berfokus pada solusi, kita bisa menyelesaikan permasalahan segera, atau kita bisa mengetahui permasalahannya, memberikan paling enggak kita sudah mengetahui permasalahan terlebih dahulu sebelum kita menentukan apa yang akan kita lakukan. Jadi jelas ya, nomor 33 ini jawabannya adalah yang C. Nah, kita lanjut ke nomor 34. Observasi tidak bisa melakukan observasi. Observer tidak bisa melakukan observasi hanya secara tiba-tiba dan tanpa perencanaan yang jelas. Harus jelas apa tujuannya, bagaimana karakteristiknya, gejala-gejala yang perlu diamati, model pencatatan, analisis, dan pelaporan hasilnya. Oleh karena itu observasi harus dilakukan secara, nah ini dari salah satu karakteristik ya dari observer, dari asesmen observasi itu apa. Nah, ini yang sudah jelas jawabannya itu adalah sistematis dan bertujuan. Jadi untuk nomor 334 ini yang diharapkan itu dalam observer itu kita melakukan observasi itu secara sistematis, apa yang akan dicatat, hal-hal apa yang menjadi indikator dari yang diobservasi itu tinggi atau rendah seperti itu. Jadi harus sudah ada dilakukan secara sistematis dan tujuannya jelas, yang mau diobservasi itu apa. Kita tidak bisa memfokuskan pada semua hal. Kita hanya berfokus pada apa yang akan diobservasi, entah itu kedisiplinannya atau
kemampuan sosialisasinya atau apa. Jadi kita fokus, nggak bisa kita terpecah-pecah, nanti datanya malah tidak akurat untuk digunakan seperti itu. Jadi harus sistematis dan bertujuan. Oke, kita lanjut ya untuk nomor selanjutnya, nomor 35. Nah, nomor 35 ini, guru bimbingan dan konseling memiliki data prestasi belajar dan hasil tes intelijensi. Jika kedua data tersebut disintesiskan, maka akan mampu menemukan. Nah, jadi di sini kita memiliki dua data tentang prestasi belajar dan hasil tes intelijensi. Jadi data ini kalau untuk prestasi yang rendah itu akan langsung kelihatan ya prestasinya rendah seperti apa. Nah, tapi ini ada dua data, padahal ada dua data. Nah, terus untuk yang ditengarai sebagai underachiever mungkin ini juga bisa. Siswa yang berinteligensi tinggi itu langsung terlihat hanya dengan menggunakan tes intelijensi. Siswa yang data prestasinya tidak jelas, nah ini juga tidak tepat, malah tidak jelas ya. Siswa yang rendah dan tinggi intelijensinya ini hanya cukup terwakili dengan tes intelijensi. Padahal ini dua ya. Jadi yang tepat itu biasanya kalau kita sebagai guru BK di sekolah itu kita membandingkan dulu. Oh ternyata anak ini termasuk siswa yang cerdas, tapi kenapa prestasi belajarnya rendah? Nah, biasanya kita membandingkannya seperti itu untuk mengetahui, oh ternyata di kelas ini ada anak yang mengalami underachiever tersebut, atau kemampuan belajarnya itu tidak sama dengan kemampuan intelijensinya seperti itu. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu seperti itu, mana yang tepat pilihan yang digunakan. Jadi jelas ya nomor 35 untuk jawabannya itu B, siswa yang ditengarai mengalami underachiever. Oke, kita lanjutkan nomor 36. Nomor 36 itu berikut merupakan metode yang tepat digunakan konselor untuk menciptakan situasi yang nyaman dalam dengan konseli. Jadi kita identifikasi dulu untuk desain situasi sistematis itu memfokuskan bantuan untuk menenangkan konseli dari ketegangan yang dialami. Jadi desain situasi sistematis biasanya lengkapnya yaitu untuk agar individu itu rileks, tenang, biasanya juga digunakan untuk orang-orang yang atau siswa yang mengalami fobia. Terus untuk bermain peran itu kan biasanya berkaitan dengan masalah-masalah sosial ya. Dengan bimbingan kelompok juga biasanya ya. Untuk metode pengendalian diri seperti itu. Untuk self help itu kan kita membantu diri sendiri ya, teknik digunakan untuk individu itu bisa membantu dirinya sendiri. Terus metode relaksasi. Nah, dari ini yang paling tepat biasanya relaksasi itu kan siswa yang mengalami ketegangan ya. Jadi siswa yang mengalami tegang dalam aktivitasnya, dalam kegiatannya, biasanya menggunakan metode relaksasi otot, relaksasi pernafasan, dan lain sebagainya. Ya, jadi menciptakan situasi yang nyaman dengan konseli. Di sini kita fokuskan di situ ya, bukan untuk merelaksasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, desain sistematis. Jadi di situ difokuskan untuk meredakan ketegangan yang dialami oleh konseli. Jadi jelas ya untuk nomor 36 ini isinya adalah atau kunci jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 37. Nah, wali kelas memberitahu catatan anekdot Rara. Jadi setiap diskusi selalu mendominasi. Mungkin ada ya anak-anak seperti ini. Rara ketua kelas yang rajin menagih uang kas temannya. Jika OSIS kehabisan dana, Rara menggunakan uang jajan untuk kepentingan OSIS. Rara bisa tidur larut malam untuk belajar. Di instastory-nya ia sering mengeluh mual karena harus membagi waktu dalam banyak hal. Anda menggunakan REBT menemukan ide irasional Rara tersebut. Nah, jadi dari catatan ini Rara itu bersifat kayak semuanya harus serba sempurna seperti itu. Jadi kalau REBT kita pernah mungkin sering mendengar dengan konsep teori ABCD, yaitu antecedent-nya yaitu penyebab kejadiannya, belief atau itu rasional atau irasional, terus konsekuensinya, dispute atau teknik yang digunakan, efeknya, dan juga sampai dengan new feeling atau perubahannya seperti itu. Jadi di sini kita diminta untuk mengetahui ide irasionalnya itu apa seperti itu. Jadi
kita baca ide bahwa kebahagiaan bisa dicapai dengan bakat alami yang ada dalam diri seorang sejak lahir. Nah, ini malah bersifat positif ya. Jadi kan enggak. Jadi padahal yang diminta irasional. Ide bahwa kita harus punya kemampuan dan kecerdasan serta selalu berhasil mengolah dengan baik. Nah, untuk nomor B ini mungkin ini juga jawaban yang sangat tepat ya. Jadi kemampuan ide bahwa kita harus memiliki kemampuan dan kecerdasan yang selalu berhasil mengolah dengan baik. Padahal kan namanya individu itu kan nggak sempurna, mungkin ada kesalahan-kesalahan. Jadi ini adalah pendapat atau pikiran irasional yang dialami oleh Rara tersebut. Ide bahwa kita harus mampu mengatur sesuatu dengan baik. Ini tidak hanya mengatur ya, jadi banyak dia berasa seperti harus sempurna, jadi kurang lengkap jawabannya. Yang D, ide bahwa ada tindakan jelek yang merusak perilaku harus dikecam ya. Ini malah tidak tepat. Ide bahwa dunia akan kiamat jika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Nah, ini juga tepat, tapi di sini yang paling menggambarkan dari karakteristik yang didapatkan adalah B ya, karena kemampuan dan kecerdasan selalu berhasil mengolah dengan baik. Padahal karena dia sebagai ketua kelas, dia sebagai OSIS, jadi dia rela berkorban apapun. Jadi yang mewakilinya kalau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencananya juga tepat, tapi di sini tidak menggambarkan dari deskripsi yang disebutkan tersebut. Jadi yang paling tepat nomor 37 itu adalah kunci jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan kepada soal selanjutnya. Nah, hasil asesmen pada siswa SMA diperoleh hasil tes intelijensi 135, ini berarti kategorinya sangat tinggi atau superior ya. Bakat numerikalnya 97, verbalnya 50, mekaniknya 80, kecepatan dan penelitian 80, minat dan bisnis 65, dan sainsnya 80. Maka siswa tersebut diprediksi berhasil jika memilih bidang peminatan. Nah, biasanya sebagai guru BK kita diminta untuk menerangkan atau memberikan kejelasan dari hasil tes asesmen tersebut yang biasanya tes asesmen tes tersebutnya. Di sini bisa dilihat bahwa yang diinginkan adalah dari intelijensinya tinggi, numerikalnya atau kemampuan berhitungnya tinggi, terus mekaniknya tinggi dan sainsnya tinggi, maka yang paling tepat adalah matematika dan ilmu alam yang jadi jawaban yang paling tepat digunakan, karena di sini sudah mewakili mekanik, terus ketelitian dan kecepatan, dan sainsnya tinggi juga. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya, metode mana yang paling sesuai meningkatkan kepekaan siswa terhadap tata nilai dalam masyarakat multikultural? Nah, ini kita biasanya ini digunakan untuk bimbingan kelompok ya. Jadi banyak sekali teknik atau metode yang digunakan dalam bimbingan kelompok ini. Pertama, widya wisata atau karya wisata ya kita sering menyebutnya, itu kan kita melakukan kunjungan secara langsung ke suatu, misalnya ke Candi Borobudur atau ke objek-objek wisata yang lainnya untuk menambah nilai-nilai dalam masyarakat multikultural itu seperti apa. Nah, selanjutnya tugas terstruktur, biasanya kita memberikan tugas-tugas mengerjakan tugas mulai dari perencanaan sampai dengan hasilnya itu siswa yang melakukan presentasi, terus bermain peran, siswa diminta untuk memainkan suatu peran, diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok itu biasanya anak diminta untuk saling bertukar pikiran dan anak diminta untuk menyampaikan ide-ide yang ada yang akan dilakukan. Selanjutnya simulasi, juga siswa diminta untuk mensimulasikan suatu kejadian atau kegiatan tersebut. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah kepekaan terhadap peserta didik terhadap tata nilai dan dalam masyarakat multikultural. Nah, pembelajaran yang paling tepat adalah pembelajaran secara langsung. Anak-anak dapat melihat. Kalau kita cuma pertama memberikan tugas terstruktur, nah nanti anak tidak bisa mengetahui secara langsung. Nah, kalau jawaban yang diinginkan yang paling tepat adalah, dan anak bisa melihat secara langsung, bisa mengamati, mengobservasi, itu adalah karya wisata atau widya wisata tersebut. Jadi
pilihan jawaban untuk nomor 39 ini yang paling tepat adalah untuk jawaban A. Jadi anak bisa melihat secara langsung. Kalau untuk bermain peran mungkin anak bisa, tapi kan tidak bisa melihat oh nilai-nilai seperti apa, toh bisa memerankan aja kan rasanya kurang daripada kita melakukan praktek secara langsung. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 40. Nah, wali kelas melaporkan kasus pada guru BK atau konselor. Tindakan yang tepat sebaiknya dilakukan oleh guru BK untuk mempertinggikan kepercayaan peserta didik menerima pelayanan bimbingan konseling. Jadi seperti ini biasanya respon-respon yang harus dilakukan oleh guru, biasanya soalnya sepele tapi kita disuruh memilih yang paling tepat responnya itu seperti apa. Memanggil konseli untuk konseling melalui wali kelas misalnya. Terus memanggil konseli untuk konseling secara langsung, mengatakan kepada konseli bahwa guru BK atau konselor mempelajari data dari konseli. D mengatakan pada konseli bahwa wali kelas yang menyampaikan masalahnya. E mengatakan pada konseli bahwa guru-guru mengetahui masalah konseli. Jadi nomor 40 ini kita disuruh memilih. Nah, kalau kita opsi jawaban C itu kan memang kita, tapi kita kan nggak boleh menyampaikan. Jadi kayak kita, oh jadi guru BK sudah tahu semua tentang saya nih, jadi masalah saya. Jadi kan anak malah nanti akan tidak terbuka. Nah, terus mengatakan bahwa konseli wali kelas menyampaikan masalahnya, malah ini nggak tepat karena nanti siswa akan merasa bahwa guru-guru itu mengumbar masalah yang diberikan. Terus kalau memanggil siswa lewat wali kelas juga itu kan tindakan yang tidak tepat. Berarti kan siswa, kita akan menceritakan dulu ke wali kelas kenapa siswa itu dipanggil, mesti kan seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat kita bisa memanggilnya secara langsung, misalnya ketika siswa sedang jam istirahat atau apa, itu akan membuat siswa diajak ngobrol dan mungkin akan lebih terbuka daripada kita lewat orang lain untuk memanggilnya. Oke. Untuk nomor 40 ini sudah jelas ya, untuk jawabannya adalah B, kita memanggil siswa secara langsung. Oke. Kita nomor 41. Apakah teknik yang digunakan dalam bimbingan kelompok dengan tema bullying? Nah, ini juga salah satu, kemarin tuh ada soalnya kayaknya dalam tes itu. Cuman di sini mungkin dijelaskan lebih dalam, misalnya gak langsung kata dengan tema bullying, tapi misalnya siswa yang dikucilkan atau siswa yang dipinggirkan oleh temannya adalah menggunakan bimbingan kelompok dengan teknik apa yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi nggak temanya langsung, tapi ada deskripsi dari permasalahannya terlebih dahulu. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang pertama, kita lihat bermain peran itu juga bisa, sosiodrama bisa, psikoanalisis bisa, tanya jawab bisa, curah pendapat bisa. Tapi di sini kita lihat bahwa bullying itu kan berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, dalam masalah-masalah sosial. Dari pengertian dari itu sesuai dengan teknik yang digunakan adalah untuk bullying ini adalah sosiodrama, karena itu berhubungan masalah sosial dan kita menyelesaikannya juga dengan dalam lingkungan sosial juga, seperti itu. Kalau psikodrama itu kan masalah psikis ya, masalah yang berkaitan dengan masalah diri individu, jadi berkaitan dengan masalah-masalah misalnya kayak anak merasa sendirian atau apa seperti itu. Tapi untuk sosiodrama itu untuk masalah-masalah sosial. Bermain peran, siswa diminta untuk memainkan peran saja, seperti itu. Hampir sama ya dengan ketiga ini. Oke, jawaban nomor 41 ini jelas ya, untuk karena temanya bullying, maka jawaban yang paling sesuai adalah sosiodrama tersebut. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sekolah X terdapat kecenderungan siswa yang terlambat datang ke sekolah dan tidak mengerjakan PR karena terlalu banyak bermain game online. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Memberikan bimbingan kelompok kepada siswa tentang bahaya game online. Nah, karena ini sudah terjadi dan permasalahannya sudah dialami oleh siswa sudah mengalami kecanduan, kalau kita hanya memberikan bimbingan kelompok, maka rasanya akan kurang efektif karena ini sudah termasuk dalam pelayanan responsif. Jadi untuk bimbingan kelompok rasanya masih kurang tepat. Nah, untuk B, memberikan konseling individu untuk mengurangi kecenderungan bermain game online. Kalau yang ini, karena ini memiliki kecenderungan itu kan banyak ya, jadi nggak cuma satu. Nah, kalau konseling individu mungkin bisa, cuman waktunya akan semakin panjang dan biasanya
kalau kita konseling kan nggak mungkin cuma satu pertemuan atau 2 pertemuan, bahkan bisa lebih gitu. Jadi rasanya kurang efektif jika hanya melakukan konseling individu. Terus memberikan bimbingan klasikal tentang pentingnya sekolah bagi siswa di masa depan. Nah, ini juga kurang tepat karena ini sudah masuk ke ranah responsif ya, jadi nggak bisa hanya melakukan bimbingan klasikal. Terus memberikan konseling kelompok untuk mengatur pengurangan bermain game online. Nah, ini jawabannya tepat karena apa? Karena pertama konseling kelompok siswa akan saling berbagi pendapat dengan temannya. Bagaimana cara mengaturnya? Mungkin setelah belajar terlebih dahulu dan dimatikan ketika sudah waktunya untuk jam tidur dan lain sebagainya, siswa akan saling berpendapat dan itu akan mengurangi waktu yang diperlukan karena biasanya di sekolah kan nggak mungkin kita menggunakan waktu penuh dalam melaksanakan. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengatur waktu dan yang paling efektif adalah opsi D ini untuk memberikan konseling kelompok. Itu. Oke, yang E memberikan layanan informasi. Nah, kalau cuma informasi kan rasanya kurang ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 43 ya. Ada salah satu anak didik Anda yang terindikasi narkoba. Sebagai guru BK, apa yang Anda lakukan ya seperti itu. Yang pertama melapor ke kepala sekolah untuk pindah sekolah. Yang B memberitahu kakak siswa untuk memberikan perlakuan khusus. C tetap merahasiakan memberikan layanan. D memberitahu orang tua agar lebih perhatian kepada anak dan referral ke BNN. Nah, biasanya soal-soal ini juga biasanya nanti soal ada yang referral, terus ada yang berkolaborasi. Biasanya soal-soal seperti itu juga yang banyak ya ditemukan nanti di soal-soal yang ada. Nah, ketika kita menghadapi soal-soal seperti ini, kita harus mengetahui tujuan yang ingin dilakukan itu apa. Nah, di sini anak di sudah terindikasi dengan terindikasi narkoba. Nah, kalau kita melaporkan ke kepala sekolah untuk pindah sekolah itu tepat, cuman tidak menyelesaikan permasalahan yang ada seperti itu. Jadi bisa dilakukan, cuman biasanya memang seperti itu ya ketika ada anak yang ada yang narkoba langsung udah dipindahkan saja misalnya atau dikeluarkan saja. Nah, tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah siswa. Nah, dari semua opsi tersebut yang paling efektif atau yang paling memberikan dampak yang baik untuk siswa itu adalah kita mereferal ke BNN. Jadi di referral ini kita tidak melepaskan tanggung jawab ya. Jadi di referral nanti kita tetap memantau perkembangan dari anak dan memberikan misalnya nanti kita tetap bertanggung jawab terhadap anak itu sudah bagaimana proses perkembangannya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ketika ada soal-soal seperti ini, tindakan apa yang paling tepat? Biasanya kemarin juga ada soal yang misalnya kita harus mereferalnya kemana misalnya gitu. Ada misalnya kayak ada anak yang mengalami jerawat ya, jerawat kita terus dia merasa malu seperti itu. Akhirnya kita melakukan referral kemana? Kita ke dokter kecantikan, apa ke bagian keperawatan, atau kita hanya memberikan konseling. Nah, itu yang harus kita cari alternatif yang paling tepat itu apa. Nah, seperti itu. Misalnya kalau anak jerawat ya, anak ingin menghilangkan jerawatnya, kita bisa sarankan ke dokter kecantikan atau ke misalnya ke spesialis kecantikan agar jerawatnya bisa hilang. Kalau itu menjadi yang dipermasalahkan adalah jerawatnya. Jadi kalau kalau di teksnya itu berfokus pada dia merasa merasa malu, hanya merasa malu dan minder misalnya, kita bisa melakukan konseling terlebih dahulu seperti itu. Jadi kita bisa memilih yang paling tepat itu yang seperti apa, kita mereferral atau kita konseling terlebih dahulu. Nah, selanjutnya nomor 44, guru BK mengalih tangan kasus siswa yang mengalami kesulitan belajar kepada guru bidang studi sesuai dengan alasan. Nah, ini kita melakukan alih tangan kasus atau referral tersebut ya. Yang pertama, guru BK kurang menguasai dalam kemampuan pada bidang studi. Nah, ini tepat sekali ya. Jadi guru BK itu melakukan referral atau mengalih tangan kasus kan itu karena itu tidak bisa ditangani sendiri oleh guru BK. Makanya guru BK itu mengalih tangankan kasus kepada yang ahli. Tapi di sini guru BK juga memantau. Tidak, ya udah kalau kita referral ke BNN, kita referral ke mana itu kita udah lepas tanggung jawab. Tidak, kita
tetap memegang tanggung jawab, kita memantau perkembangannya seperti apa, karena siswa itu masih menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita diperbolehkan pelayanan optimal, tuntas atas masalah yang dialami konseling. Nah, ini juga kurang tepat, karena itu kita tidak bisa, karena kita memaksakan kan tidak bisa. Agar terjadi kerjasama yang positif di antara sesama guru. Nah, ini juga tidak tepat. Kalau kita bisa sendiri, kita bisa melakukannya. Tapi kalau memang bukan keahlian kita wajib untuk mereferal kepada orang lain, tidak memaksakan apa yang tidak menjadi kapasitas kita, seperti itu. Oke, ini sudah jelas ya untuk nomor 44 ini, opsi jawaban yang paling tepat itu apa, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke nomor 45. Siswa A kelas 7, anak tidak dapat menyelesaikan ulangan matematika. Guru mata pelajaran memberitahu kepada guru BK setelah diberikan konseling ternyata siswa tersebut belum bisa membaca, sehingga kesulitan dalam mengerjakan soal ulangan yang harus dilakukan oleh guru BK, seperti itu. Jadi di sini anak itu tidak bisa membaca. Nah, ini kita mau berkolaborasi atau mereferal, seperti itu. Ini pilihannya ya. Jadi kalau kita mereferal itu memang bukan kapasitas kita, dan biasanya kalau referral itu pertama biasanya ke dokter, ke misalnya ke psikolog, ke psikiater, seperti itu. Jadi yang profesinya itu istilahnya dalam tanda kutip itu di atas kita, dan profesinya yang kita membutuhkan tidak memiliki keahlian di situ, misalnya dalam pemilihan obat, dalam mendiagnosis siswa itu mengalami gangguan jiwa atau apa, seperti itu. Bahkan juga mungkin sampai referral entah itu ke ustadz mungkin, misalnya seperti itu. Jadi referral itu luas, jadi ke profesi-profesi lain. Sedangkan kalau kita berkolaborasi, biasanya kalau kolaborasi itu pertama dengan wali kelas biasanya, terus dengan guru mapel itu juga bisa. Berkolaborasi kita saling membantu, istilahnya ada yang kita kerjakan, ada yang guru mapel juga kerjakan, seperti itu. Jadi saling bekerja sama, istilahnya kalau berkolaborasi seperti itu. Jadi di sini kan mengalami kesulitan membaca ya. Jadi di sini tidak tepat kalau kita hanya mereferal, karena referal itu ke profesi yang lain. Nah, kalau di lingkungan sekolah sendiri kita menggunakan berkolaborasi, seperti. Jadi yang kita tepat kita adalah berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia ya. Karena di sini siswa itu belum bisa membaca, bukan matematikanya yang kita garis bawahi, tapi belum bisa membacanya. Jadi kalau anak belum bisa membaca, yang paling tepat kita referalnya berarti ya ke guru bahasa Indonesia, seperti itu. Oke, nomor 45 ini sudah jelas, isinya adalah kita berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke nomor 46. Seorang guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan kepada peserta didik dilandasi oleh pandangan bahwa kepribadian adalah yang A bersifat turunan genetik sehingga akan mengalami kesulitan jika akan mengubah kepribadian tersebut. B. Proses perkembangan sepanjang hayat dan individu senantiasa menuju ke perkembangan positif. C. Dipengaruhi faktor lingkungan sehingga perlu menjaga peserta didik terhindar dari relasi kelompok sebaya. C. Cenderung permanen, namun salah satu perubahan perilaku dapat dilakukan untuk mengembangkan cara berpikir. Terbentuknya dalam keluarga sehingga mengubah pola asuh merupakan metode utama dalam mengatasi persoalannya. Jadi di sini yang paling tepat, karena kita tahu kepribadian itu adalah proses perkembangan sepanjang hayat. Jadi individu itu dalam kepribadiannya itu selalu berkembang, selalu berkembang dari awal individu lahir kanak-kanak sampai dewasa atau sampai tua, seperti itu. Jadi nomor 46 ini sudah jelas sekali, opsi yang paling tepat adalah B, melakukan proses perkembangan, karena kepribadian itu proses perkembangan sepanjang hayat. Oke, kita lanjutkan saja untuk nomor 46 ini. Nomor 47, seorang siswa SMA merencanakan untuk masuk ke pendidikan teknik, tetapi memperoleh skor rendah dalam inventory minat bidang ilmiah permesinan. Apakah menurut Anda hal ini bisa menjadi penghambat siswa tersebut dalam mewujudkan cita-cita? Yang A, cita-cita pasti suka terwujud sehingga tidak perlu diberikan layanan BK.
B. Cita-cita kemungkinan besar sukar terwujud dan perlu diberikan layanan informasi. C. Cita-cita ada kemungkinan sukar terwujud dan perlu diberikan layanan. Kemungkinan bisa terwujud dan perlu diberikan layanan penempatan dan penyaluran. Yang E. Kemungkinan bisa terwujud dan perlu diberikan asesmen ulang dan konseling individu. Nah, ini kita diminta untuk memberikan jawaban yang paling tepat. Nah, di sini kadang siswa itu dalam pelaksanaan juga kita kan nggak bisa mengetahui bahwa tes itu akurat 100% atau tidak. Misalnya ketika anak mengerjakannya, anak juga kan kadang mungkin tidak enak badan, kita bisa menanyakan terlebih dahulu. Tapi di sini anak itu sudah memiliki planning atau rencana untuk masuk ke pendidikan teknik. Nah, kita salah satu langkah yang paling tepat dari opsi ini itu kita bisa memilih opsi E. Opsi E opsi E yang paling tepat kemungkinan bisa terwujud dan perlu dilakukan asesmen ulang dan konseling individu. Jadi kita bisa melakukan cross check dulu apakah konseling ini itu sudah tepat atau tidak, sudah sesuai atau tidak, dan kita bisa menambahkannya konseling individu untuk mengetahui kenapa dia minat sekali kepada pada pendidikan teknik tersebut. Jika hasilnya memang tidak sesuai seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 47 adalah E ya. Jadi kita melakukan asesmen ulang terlebih dahulu dan melaksanakan konseling individu. Oke, untuk nomor 47 ini jelas ya. Kita lanjutkan. Nomor 48, Faiz adalah seorang siswa SMA kelas 12. Saat ini merasa bingung dengan pilihannya. Faiz ingin melanjutkan sekolah kuliah, namun ia juga ingin bekerja. Dalam memberikan bimbingan kepada Faiz, hal yang tidak dapat dilakukan. A. Membantu orang tua Faiz agar memahami pilihan masa depannya. B. Mengajak Faiz memahami tentang dirinya. C. Membantu mengeksplor tentang dunia kerja dan dunia pendidikan yang relevan. D. Mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan harapan-harapan Faiz. Tes bakat dan potensi akademik sebagai dasar utama membuat keputusan. Nah, jadi di sini yang kita garis bawahi yang tidak tepat dilakukan. Nah, jadi ya kita memilih yang tindakan yang tidak tepat untuk dilakukan itu apa. Kalau B, kalau A membantu orang tua Faiz agar memahami pilihan masa depannya. Nah, ini malah orang tua Faiz yang kita pahamkan, padahal yang harusnya kita berikan layanan adalah Faiz. Ya, jadi orang tua kan hanya sebagai memberikan saran kepada anaknya, masukan, ya seperti itu. Nah, kalau kita mengajak Faiz memahami tentang dirinya itu tepat, karena tepat nggak kalau kita melakukan memilih jurusannya atau bekerja. Kita kan pilihan karir ada dua ya, nah itu kuliah atau bekerja, yang paling tepat untuk dirinya itu apa, seperti itu. Membantu mengeksplor tentang dunia kerja, nah ini juga penting karena ini juga bisa karena dia juga antara pilihan itu kuliah atau bekerja, seperti itu. Mengeksplor pikiran, perasaan, dan harapan-harapan Faiz. Nah, ini juga bisa karena kita mengetahuinya ya. Terus yang E, tes bakat dan potensi akademik sebagai dasar utama membuat keputusan. Nah, ini juga bisa dilakukan. Yang paling tepat dipilih Faiz itu apa, itu bisa di sini dilakukan. Nah, jadi yang paling tidak tepat itu membantu orang tua Faiz. Kenapa orang tuanya yang dibantu malahan? Padahal yang mengalami permasalahan dalam kebingungan tersebut adalah Faiz sendiri. Oke, itu selanjutnya kita lanjutkan ke 49. 49 ini seorang siswa kelas 11 ya, SMA, sebut saja Andi, masih menyimpan rasa kecewa, jengkel, marah, dendam pada temannya yang bernama Randy. Andi masih sakit hati karena hinaan dan cacian Randy sewaktu masih duduk di kelas 10. Sehingga Andi bersumpah tidak akan memaafkan Randy karena kesalahan yang telah diperbuat. Berdasarkan di situ tersebut, maka pendekatan konseling yang relevan adalah, nah jadi di sini kita pahami dulu deskripsi yang diminta dalam soal ini itu apa. Jadi kalau kita pahami kan di sini itu Andi itu merasa jengkel, kecewa, marah, dan dendam ya. Masih ada perasaan-perasaan tersebut yang dia pendam dalam dirinya dan tidak dia ungkapkan. Nah,
Ini kalau Bapak Ibu jeli, Bapak Ibu juga akan memahami bahwa yang di sini ada urusan yang tidak terselesaikan atau unfinished business ya, atau urusan tidak terselesaikan tersebut yang dialami oleh Andi. Jadi kalau hal tersebut disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan, maka yang paling tepat adalah terapi gestal. Jadi di gestal itu kan ada urusan yang tidak terselesaikan itu kita kita pahami dulu, kita eksplor dan kita selesaikan agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan seperti itu. Nah, untuk realita kan kemarin saya sudah jelaskan bahwa itu berkaitan dengan kebutuhan yang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam memahami teksnya. Terus kalau humanistik kan individu itu tidak dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kalau poin utama dari biasanya masalah-masalah yang dialami dari humanistik tersebut. Terus yang terakhir apa? Berfokus pada solusi kan masalah-masalah hanya berfokus. Oh berarti sebaiknya apa solusi yang diberikan. Jadi tidak ada pendalaman yang lebih lanjut terkait dengan deskripsi masalah yang dihadapi. Terus ada rasional emotif kan berkaitan dengan pikiran irasional. Di sini tidak di teks ini tidak ditemukan adanya pikiran-pikiran irasional yang dihadapi. Yang ada adalah urusan yang tidak terselesaikan dari kelas 10. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 49 adalah dari terapi gestal tersebut. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita ke nomor 50. Pihak yang paling berkepentingan untuk menerima laporan evaluasi bimbingan dan konseling. Yang pertama, koordinator bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, wali kelas atau guru kelas, pengawas sekolah, dan yang terakhir kepala sekolah. Jadi kita biasanya dalam melakukan evaluasi bimbingan dan konseling karena kita setiap tahun akan melakukannya, yaitu berkaitan mungkin kalau apakah pelaksanaan tersebut sudah berjalan dengan baik, kekurangannya apa. Nah, jadi yang wajib kita lapori setiap tahunnya itu adalah sudah jelas ya, untuk yang kita lapori adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu memegang jabatan yang penting dan memberikan masukan mungkin dalam pelaksanaannya atau dalam kegiatannya, mungkin ada dalam pembiayaan anggarannya mungkin seperti itu. Jadi yang paling tepat kita berikan laporan itu adalah kepala sekolah. Jadi dalam laporan ini juga kita juga harus menjaga juga asas kerahasiaannya. Jadi tidak secara gamblang kita jelaskan data diri siswa, tapi ada beberapa mungkin dari keseluruhannya itu kegiatannya dalam BK selama 1 tahun itu berjalan seperti apa, seperti itu. Jadi kalau koordinator kita biasanya hanya melakukan konsultasi saja. Kalau pengawas kan nanti kepala sekolah yang melaporkan untuk kegiatannya yang sudah dilakukan seperti apa. Nah, ini ke 50 soal. Jadi benar nomor 50 berarti ini kan sudah jelas ya. Jadi jawabannya adalah yang kita laporkan adalah kepala sekolah. Nah, itu dari ke 50 soal yang sudah diberikan. Mungkin dari paparan yang terbaru ini ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas terkait dengan soal-soal yang diberikan. Monggo Bapak Ibu, mungkin dari moderator ada yang Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Habibi atas pemaparan materi yang sudah mencapai nomor terakhir. Baik, Bapak Ibu peserta, monggo silahkan kalau ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, silakan mengklik tombol raise hand atau langsung saja mikrofonnya diaktifkan. Monggo silakan Bapak Ibu. Hari ini peserta yang mengikuti adalah 12 peserta sampai saat ini dari total 15 peserta. Jadi cukup antusias dan cukup banyak dari peserta yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu peserta untuk yang ingin mengajukan pertanyaan atau Memberikan pendapatnya diskusi lah, mungkin. nggih. 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 Untuk berdiskusi Silakan. apapun silakan tekan tombol raise hand atau bisa langsung di unmute mikrofonnya. Monggo Bapak Ibu. Ya, ada Bu Diana, Bu Dia, Bu Isnaini, Ibu Lestari, Ibu Nur,
Bapak atau Ibu Rivian, kemudian ada Ibu Siti, Ibu Sri Lestari, ada Ibu Sri Mulyanti, ada Ibu Sri Sulistining Tias, dan ada Ibu Sulistiawati. Monggo silakan kalau saya ingin ditanyakan di unmute. Baik, mungkin sebagai pengantar konklusi Pak Ahmad Habibie bisa memberikan mungkin sedikit tips atau trik dalam menganalisis soal BK, karena tadi kan sepertinya untuk bisa menjawab kan kita harus menganalisis poin-poin utamanya. Nah, mungkin Jadi Bapak bisa berbagi tips, trik bagaimana melakukan itu. Monggo silakan Pak. untuk Bapak dan Ibu guru BK, saya yakin untuk masalah teori Bapak Ibu dan Ibu guru BK mungkin kalau kuliahnya agak yang mungkin udah lama, mungkin ada yang sudah lupa. Jadi kita bisa memulai dengan lebih sering membuka lagi untuk bahan-bahan ajarnya dari pembelajarannya dari waktu kuliah dulu. Biasanya kalau pengen mudahnya biasanya kita belajarnya dari modul dulu. Modul-modul kita pelajari dari asesmennya, dari program BK-nya, pelayanan yang diberikan, mungkin sampai dengan PTBK, sampai dengan teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang digunakan itu sangat banyak sekali. Jadi nggak mungkin kita bisa memahaminya dalam waktu singkat, butuh proses. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa membaca, sering-sering membaca. Jadi mungkin karena ini akan segera berlangsung untuk seleksinya, mungkin mulai dari sekarang tiap hari itu mungkin satu bab dulu, misalnya bab hari ini tentang pendekatan BK dulu, selanjutnya ke program, selanjutnya ke apa seperti itu. Jadi full. Jadi untuk kita itu tidak ada waktu senggang, dan ketika nanti mendekati tes usahakan membaca itu cuma beberapa saat dan kita fokuskan ke soal. Jadi kita fokuskan dulu ke pemahaman materinya dulu, kalau sudah matang baru kita ke soal itu. Kalau kita sering mengerjakan bolak-balik, mungkin kalau misalnya soal ini kita mendapatkan nilai pertama mencoba misalnya 70, nah nanti kita coba lagi sampai mendapatkan 100. Nah itu biar kita bisa memahami soal itu 100%. Dan kalau misalnya ada yang kesulitan, kalian Bapak Ibu bisa saling berdiskusi sesama yang akan melakukan seleksi. Biasanya di situ ada mungkin banyak grup-grup diskusi ya, itu bisa saling berbagi pendapat, bisa saling misalnya ada kritik dan masukan, misalnya kayak oh ini nggak tepat, ini nggak sesuai. Nah itu malah akan membuat kita semakin semangat belajar. Kalau kita cuma belajar sendiri, biasanya ada rasa malas, rasa oh tantangannya kurang. Tapi kalau dengan teman-teman sejawat yang sama-sama berjuang, sama-sama ingin melaksanakan seleksi, maka akan semangatnya akan bertumbuh berkali-kali lipat seperti itu. Karena materi BK ini sangat luas, jadi intinya kita memahaminya itu per bab-babnya dulu, baru ke soalnya. Kalau soalnya mungkin cuman dibolak-balik aja dan membutuhkan pemahaman. Nah, seperti itu. Dari saya Iya. kalau soal yang penting dibaca dengan pahami dulu, nggak usah terburu-buru dalam pengerjaannya. Oke, dari saya itu, monggo Mas Moderator. Oke, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu peserta, itulah tadi sedikit sedikit tips untuk bisa bagaimana mempersiapkan diri ya. Intinya ya kembali lagi kita harus mulai belajar saat ini konsisten setiap waktu, entah itu sedikit-sedikit, itu kita harus mulai konsisten untuk belajar. Baik, Bapak Ibu semua, karena waktu juga sudah menunjukkan 14.37, sudah lebih dari estimasi waktu yang diperkirakan. Baik, kalau begitu nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa sharing di grup WhatsApp. Nanti materi sudah di-share kemarin atau belum Pak Habibie? Belum, sepertinya nanti saya kirimkan ya untuk soalnya. Oke, oke. Jadi nanti share materi dari Pak Ahmad Habibie akan diberikan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa jadi bahan tambahan belajar
dalam mempersiapkan diri untuk seleksi P3K. Baik, kita cukupkan sesi mapel BK untuk hari ini. Saya mewakili panitia dan secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Habibie yang meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk bisa ikut belajar memberikan materi kepada Bapak Ibu peserta. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan atas nama panitia serta saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang tidak berkenan dengan misalnya baik itu perkataan, perbuatan atau apapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu peserta, terima kasih atas waktu yang diluangkan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Habibie. Kita akhiri sesi siang ini. Selamat belajar dan selamat mempersiapkan diri. Semoga apa yang Anda cita-citakan semua dalam kegiatan tes P3K ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih mewakili seluruh genap panitia. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.